Oke, halo semuanya, kembali lagi di Krimenan Podcast. Dan malam ini kita membahas rumah makan menggunakan penglaris, atau dulunya di sebelah rumah makan pakai jin, atau ya menggunakan penglaris. Itu kayaknya sama sih dulu sama sekarang ya. Dan di sini kita ditemani dengan Mas Kumis. Yo. Dan Mbak Potato. Halo. Dan Mas Klepon. Aigo. Oke, dari sini nih ayo kita mulai dari Mas Klepon. Pernah nggak sih kayak ngerasain makanan yang muna penglaris sama enggak, itu gimana bedainnya? Ngerasain bedain kurang tahu sih, karena nggak terlalu bisa bedain juga. Paling kalau secara bodohnya ya dimakan di tempat enak, kalau dibawa pulang nggak enak itu paling sekali 2 kali. Biasanya di resto Cina sih, kadang juga di angkringan juga kayak gitu. Nah, di angkringan biasanya angkringan jarang loh, kayak burjo itu jarang ya biasanya ya. Burjo sama angkringan mah beda atuh. Iya ya, lupa. Burjo kan warmindo. Oh iya. Burjo kan warmindo. Kalau angkringan biasanya kafe, tapi biasanya iya sih benar yang dibilang Mas Klepot. Kalau kafe atau angkringan itu ada aja pakai biasanya ya. Kalau sepengalamanku ya, kalau semisal ada penglaris di kafe, itu biasanya ngaruh bukan ke cita rasa sih, lebih ke vibe-nya. Kita ngerasa di situ kayak gimana. Kok rame, kalau dari enak gitu ya. Kadang meskipun nggak enak kita tetap ke situ. Padahal juga kalau dilihat dari view-nya juga nggak terlalu bagus, tapi kok tetap ada rasa pengen ke situ tiap lewat ke situ. Biasanya kayak gitu sih. Itu kalau pandanganku ya. Terus kalau di angkringan biasanya, kalau angkringannya jual-jual yang rada ekstrim dikit lah. Itu biasanya kalau rame, itu kadang ada penglarisnya. Bisa dibilang gitu sih. Oke, itu kan dari Mas Klepon sendiri. Kalau ke Mbak Potato? Kalau aku ya ada beberapa sih sebenarnya. Cuman untuk yang kayak ini yang sering dibilang orang-orang kalau dibawa pulang rasanya beda, itu malah aku bukan jarang sih. Ya katakanlah mungkin setahun bisa cuman 1 kali, atau bahkan nggak pernah. Aku paling cuman kedapetan dua kali yang kayak gitu. Tapi menurut aku agak aneh juga sih, kayak sepengetahuanku kalau dibawa pulang rasanya aneh itu pasti ada sebab ilmiahnya gitu loh, nggak serta-merta langsung tiba-tiba ini pakai penglaris gitu, nggak kayak gitu aku mikirnya. Kalau dari Mas Kumis nih, kalau pembahasan ilmiahnya gimana? Kalau pembahasan gua sih, menurut gua ya secara hipotesis mungkin mempengaruhi ya dari suhu kan. Biasanya kalau makan enakan yang udah dingin kan, sedangkan kalau kita beli di luar makanan tuh nggak selamanya kita cepat sampai rumah kan, ada aja gitu kayak misal entah jalan macet atau apa yang bikin makanan kita yang kita beli tadi itu jadi rada dingin atau suhunya berkurang. Sedangkan setiap makanan tuh punya kadar ideal kehangatannya itu untuk cita rasa yang maksimal. Kayak contohnya semisal makan bakso yang masih hangat sama yang udah dingin kan rasanya beda jauh banget gitu. Atau semisal makan gorengan yang masih hangat sama yang udah dingin, nah itu kan beda jauh banget. Kayak begitu sih. Atau juga ngaruh dari bungkusan yang kita pakai tuh, karena kan biasanya makanan yang kita beli itu dibungkus pakai plastik, kantong plastik atau styrofoam, atau paling seringnya kertas minyak ya kan. Nah, sedangkan bahan-bahan yang bahan-bahan yang tadi kita pakai buat bungkusnya itu mengandung plastik. Nah, mungkin plastiknya itu yang bakal mempengaruhi cita rasanya. Itu sih
menurut gue ya. Oke, kalau dari Mas Kumis kan gitu tuh. Kalau Mas Kleponin tadi kan ngomong nih kalau misalnya tempatnya rame atau enggak, itu biasanya emang ada hype-nya sendiri kan. Itu apa ya? Kalau misalnya penglaris itu di situ tuh bisa nampak nggak? Kalau nampak apa enggak kan tergantung orang yang lihat ya, bisa ngelihat apa enggak. Karena kemungkinan orang awam bisa ngelihat itu cuman 0,00000000001%. Karena penglaris itu lumrahnya, kalau yang ku tahu ya, yang tak pelajarin itu lumrahnya bentuknya bukan sesuatu yang kayak kita lihat pocong atau gimana gitu, enggak. Kadang cuman kayak benda-benda kecil gitu, kayak anting atau apa, atau gantungan yang biasa di depan pintu. Terus beberapa orang juga bilang kucing-kucing yang ada di restoran Cina itu. Jadi kalau semisal buat ngelihat sih nggak tahu ya, tergantung orangnya sendiri-sendiri sih, kita sendirinya. Habis itu kan katanya nih ya, tadi ada yang ngomong kalau itu ada hitam dan putih. Nah kalau ada yang hitam putih ini bisa dibahas nggak nih sama Mbak Potato? Bisa sih. Jadi gini, dunia gaib itu kalau untuk aliran ilmu itu dibagi dua. Nah, ada yang masuk golongan hitam, ada yang masuk golongan putih. Inilah bahasa kasarnya. Makin dekat dengan yang maha kuasa, itu dia ilmunya putih. Makin jauh dengan yang maha kuasa, dia ilmunya hitam. Jadi gini, untuk penglaris, ada beberapa toko yang mungkin dia memang pakai penglaris, tapi dia pakainya ilmu putih. Jadi jatuhnya kayak nggak berasa aneh gitu loh di situ ya, berasa normal-normal aja. Pasti kita mikirnya kayak oh tempat ini rame karena oh emang enak kok masakannya gitu. Paling cuma kayak gitu. Istilahnya kayak cuman aura tempatnya itulah yang dibuka. Nah kalau dari ini ilmu hitam, penglarisnya juga ada penglaris dari ilmu hitam. Dia ini biasanya pakai apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu perewangan. Jadi kayak pakai misal kayak ada makhluk halus yang memang yang dipakai, cuman jarang nampak dia nih. Itu yang udah istilah penglaris yang udah ekstrim banget tuh, yang kayak pasti tiap hari rame gitu padahal masakannya biasa-biasa aja kayak gitu loh. Itu udah lumayan ekstrim sih kalau pakai yang udah sampai pakai yang kayak mohon maaf ya, kayak pocong, kayak kuntilanak gitu tuh udah parah sih itu. Maksud aku rumah makannya agak susah nih jelasinnya. Nah, tapi kalau yang pakai ilmu hitam, apalagi kalau kayak tadi kan disindir nih kayak ada benda-benda apa gitu, itu masih ringan tahapannya untuk penglaris ya. Itu sih yang aku tahu dari penglaris. Oke, itu kan dari Mbak Potato. Kalau dari Mas Kumis sendiri nih ada pernah ngerasain nggak? Maksudnya pernah ngalamin nggak? Gue ngalamin kejadian kayak begitu kayaknya dua kali selama gue hidup. 2 kali. Itu restoran makanan Sunda dekat rumah gue. Jadi sebelumnya restoran itu tuh restoran lumayan gede dan lumayan terkenal. Itu udah sempat jadi restoran favorit keluarga gue, maksudnya keluarga besar gue. Di situ tuh entah kenapa setiap kali lu makan di situ tuh lo bawa pulang tuh rasa kayak biasa aja, kayak nggak ada yang spesial kayak restoran makanan Sunda yang lainnya. Nah yang kedua tuh tempat makan mie ayam sama bakso. Nah tempatnya itu di dekat sekolah adik gua di SMP, SMP yang adik gua sekarang ini. Nah dapat infonya dari ibu gua. Nah ibu gua itu orangnya tuh rada sensitif soal makanan, karena kalau misalnya makanannya gak enak, apalagi mie ayam, itu nggak mungkin habis. Gua makannya habis, mie goreng aja nggak habis. Nah entah kenapa cuma di mie ayam itu emak gue tuh kalau makan mie ayam habis, berarti enak dong. Sampai emak gue tuh doyan banget. Gak lama dari situ kayak nambah gitu ya? Gak nyampe nambah, tapi bener-bener habis, makannya habis ya? Padahal emak gue tuh orangnya pilih makanan. Nah pas dibawa pulang emak gue secara ajaib gak habis makan ayam. Bisa gitu ya nggak? Kalau iya itu dari ibu gue. Cuman kalau dari gue sendiri, ya selama itu makanan ya gue habisin. Itu rasanya nggak enak, masih nyaman di mulut dan di perut, gasken. Apalagi kalau udah lapar ya. Gasken. Nah jangan salah,
Lapar tuh bumbu terbaik loh. Nah, atau enggak jangan lapar pas tidur kayak itu susah itu. Jam tengah malam kan lapar. Nah. Jadi lapar. Lagi nge-gaming malam-malam nyari sate padang. Itu kayaknya sudah pernah terjadi di kita berdua ya, dan di permainan entah kenapa dia ngomongin sate padang gitu. Hebat yang beli ya kira. Oke, kalau ada Padangnya pakai penglaris nggak tuh? tahu lah ya. Orang Gojek dulu ya. Itu juga Oke. lenceng dari tujuan utama. Makanya kalau mau nge-gaming kok jadi makan. Oke, kalau dari Mas Klepen pernah nggak tuh ngerasain gitu juga? Enggak sih. Karena kalau aku beli makanan ya, misal ke satu tempat makan, kadang tuh udah ngerasa tuh loh, kayaknya ada yang aneh sama tempat makan ini, ya udah aku skip. Kecuali kalau ada teman ngajak, ya mau nggak mau makan ke situ sih. Tapi nggak pernah nyampe bawa pulang juga. Karena udah tahu tempatnya ada gitu, bagus lah. Jadi biar orang rumah pada nggak kena juga ya jebakannya ya. Bagus. Ya hitungannya kan bukan jebakan sih. Pengen usaha, orangnya pengen dapat duit cepet. Bukan Oke. bukan jebakan. Tapi malah orangnya nih selain pengen cepet, tapi ada yang lain loh itu bisa dicepetin gitu. Tanpa perlu pakai itu harusnya ya. Kalau dari Mbak Kota tuh pernah ngerasain juga? Ngerasain sih ya yang kayak aku bilang tadi itu. Paling kalau yang dibungkus bawa pulang rasanya beda tuh jarang. Tapi kalau yang makan di tempat nih lumayan agak sering sih, karena kan aku selain makan bareng keluarga kan juga sering makan bareng teman-teman nih. Nah, kalau semisal ada tempat yang sampai bikin aku nggak betah karena ada penglarisnya atau apa, tapi rata-rata ini yang aku temuin malah justru nggak pernah yang ada sampai makhluknya gitu, nggak ada. Jadi tempat makan yang penglarisnya pakai sejenis makhluk-makhluk yang dari dunia sana itu aku belum pernah nemu. Malah adanya yang ini, dia kayak apa sih, kayak barang ya, kayak barang pusaka gitu. Dan itu pun kadang energi dari energi dari barang pusakanya tuh kalau udah nggak cocok sama aku ya pasti aku udah kayak nggak betah gitu loh makan di situ. Misal udah terlanjur pesen nih karena makan bareng temen kan, akhirnya nggak aku habisin juga. Jadi kayak istilahnya dia ini penglarisnya dari barang ya. Memang beda sih kalau dari barang tuh. Tapi kayaknya kalau misalnya udah lapar ya kayaknya makan aja lah ya. Ya itu balik lagi bumbu terenak kan lapar. Cuman ada ini loh, ada apa gimana ya, kayak ini nih penglaris tapi yang dia kayak gini nih caranya. Misal kita dagang ini ya, misal kita jadi penjual sambal nih. Nah, jadi tuh ada tata cara penglaris yang dia pakai kayak gini, sambal sisa hari ini dicampurin sama sambal untuk besok gitu loh. Ngerti gak? Paham berarti kayak Jadi kayak apa ya, kayak berantai gitu loh. gitu kan, kayak udah mau basi tapi dimasukin lagi. Iya sama aja. Bukan mau basi sih sebenarnya, kayak misal nih kita tiap hari bikin donat nih. Iya kan? Nah, dari adonan, jangan donat deh, terlalu ini agak susah. Sambel lagi lah. Kita tiap hari produksi sambel nih. Tapi misal kita hari ini target jual 10 gitu. Tapi ternyata yang kejual cuma 8. Nah, di situ diambil satu, diambil dikit aja terus dicampurin ke yang baru. Jadi kayak orang-orang bilang yang pakai tata cara itu tuh kayak biar rezekinya nggak putus, katanya sih gitu. Itu berarti konsepnya ya, biar nggak mubazir lah jatuhnya ya. Iya sih, bisa dibilang gitu juga. Oke, kalau menurut Om Kumis nih gimana nih tentang masalah sisa-sisa makanan yang dipakai buat besok? Kan jatuhnya emang mungkin ada yang pakai kayak gitu loh. Kalau itu sih gue kurang mengerti ya. Emang nggak pernah Beda ngerasain orang gitu? berbeda apanya. Hampir nggak ada rasanya loh itu malah. Serius. Biasanya kecium loh baunya. Agak gimana? Ya mungkin
kalau orang-orang yang sensitif masalah masakan nih, apa kan kadang gini, ada beberapa orang yang misal makan ke warung mana gitu, terus dia si warung ini kurang bersih atau apa kan langsung sakit perut atau langsung nggak nafsu makan, kan ada tuh tipe-tipe orang yang kayak gitu. Nah mungkin orang-orang kayak gini nih yang sensitif sama kayak gitu. Loh, aku salah satunya langsung ke toilet buang. Nah itu kayak gitu maksud aku. Iya, tadi yang seperti gue bilang, beda orang beda perspektif. Kadang ada yang pasti kalau makan tuh harus mendepan kebersihan. Kalau ada beberapa yang bodo amatan gitu aja. Berarti gitu tuh. Oke, kalau ini kan udah dari semua yang tadi kan udah ngobrolin dari penglarisnya, dari yang hal biasa ya, dan dari metafisikanya sudah dibahas juga tadi. Kan berarti kita udah tahu nih. Nah sekarang nih yang agak krusial nih dibahas nih. Oke, kan kadang ada nih kalau misalnya orang-orang lagi udah paling kita udah ngasih tau tuh, ini tempatnya pakai atau enggak, itu gimana tuh cara ngelarangnya nih? Siapa yang mau ngasih tahu nih? Silakan. Coba dulu nih. Kan kadang ada Mbak orang Potato, susah tuh. silakan. Nah, boleh, silakan. Ini menarik. Halo, Mbak Potato. Sepertinya dia Nah, aku nih yang jelasin nih. Aku kira tadi lagi Nah, kata gitu. bisa sih, karena gimana ya? Ada beberapa hal yang sebenarnya tuh nggak boleh diomongin di umum gitu loh. Jadi kayak itu rahasia dapur gitu loh maksud aku. Nah, untuk yang penglaris sendiri, kadang gini, warung yang pakai penglaris itu kan merasa ada beberapa warung yang merasa kayak nggak pede gitu, takut dagangannya nggak habis, takut rugi. Nah, kebanyakan berawal dari ketakutan lah mereka pakai penglaris gitu kan. Nah, tapi yang jeleknya menurut aku ya, kalau warung pakai penglaris itu sampai menjatuhkan saingan mereka gitu. Jadi kayak misal nih warung mie ayam berdekatan dengan warung makan lain, contohnya kayak bakso atau apa gitu. Jangankan yang beda makanan, yang sama makanan pun juga sama gitu. Jadi kayak si warung saingannya ini kayak ditutup gitu, kayak dibikin suram, kayak dibikin gak menarik gitu, makanya nggak ada pelanggan yang ke situ. Menurut aku ya nggak boleh malah kayak gitu. Tapi kalau misalnya si warung ini mau pakai penglaris, menurutku sah-sah aja. Menurut aku sah-sah aja. Cuman jangan sampai istilahnya kayak merusak rezeki orang lain gitu loh, dengan cara nutupin warung mereka gitu loh. Jadi jatuhnya kayak civil war ya, tiba-tiba. Iya. Perang yang tidak. Kalau civil war, ini enggak masa perang antar makanan gitu. Kalau dari Mas Kumis ada sedikit gimana gitu biar orang nggak mau datang. Bisa kita udah ngasih tahu. Kalau menurut gua sih ya mending gak usah dikasih tahu ya, soalnya kita kan juga nggak punya bukti konkret ya soal si restoran itu make pelaris enggak, kecuali si restoran itu kepergok. Nah, dengan pelarisnya itu misalnya pelarisnya kayak bahan apa dicelupin ke makanan kita gitu. Nah, yang itu yang bikin nggak etis kan. Nah, itu harus dikasih tahu. Tapi kalau semisal restoran itu kita nggak punya bukti bahwa restorannya itu pakai pelaris, mending diem aja sih. Jadi kayak disimpan buat diri sendiri gitu ya. Iya, apalagi kan kalau semisal dia terbukti oke lah. Tapi kalau misalnya nggak terbukti dan udah menyebar, kan restoran itu bisa terancam bangkrut gitu kan. Dan di restoran itu sih. Iya, dan di restoran itu kan yang kerja bukan cuma satu orang kan, yang nyari duit bukan satu orang. Itu dari banyak orang, itu karyawan, pemegang dana atau investor, dan si punya restoran itu. Nah, kalau misalnya lu sembarangin bilang ke orang lain dan orang lain bilang ke orang lainnya lagi, lu bisa nutup rezeki dari banyak orang di restoran itu. Berarti ya kalau kita udah tahu ya udah diem itu buat kita, dan istilahnya kalau udah ketahuan ya udah
biarkanlah mereka yang ngerasain gitu kan, mereka menggunakan cara seperti itu. Tapi ya benar juga ya, dari yang tadi kami obrolin, ada pesan nggak nih kalau kayak buat yang penonton? Pesan Hati-hati aja sih milih tempat. Maksudku hati-hati gimana ya? Kadang nih untuk yang apa ya, pakai penglaris dan enggak tuh kadang ada beberapa tempat penglaris yang pakai penglaris dibiarkan memang tempatnya tuh jorok gitu. Tapi aku nggak mengeklaim semua tempat makan yang berpenglaris itu jorok ya. Maksudnya kayak kurang bersih gitu loh. Mungkin kan kayak apalagi yang pakai ilmu hitam tuh kan pasti ada syaratnya kan. Kalau misalnya mau laris daganganmu jangan dibina gitu. Itu kadang ada loh yang kayak gitu. Makanya kan sekali kita makan di tempat itu kok sakit perut atau apa gitu. Jadi kayak istilahnya cari tempat makan yang bersih lah. Itu jelas aman itu udah. Kalau pesan dari Mas Klepon ada? Kalau mau beli makan, lihat pintunya dulu deh. Di lantai pintunya ada debunya apa enggak, debu putih. Kalau ada silahkan berpikir 2 kali. Terus kalau beli makanan di situ, semisal daging, kalau digigit terus masih ada darahnya, mikir-mikir lagi deh mau ke situ lagi. Udah gitu aja. Lebih dari itu, kalau rambut itu bukan tanda ada penglaris ya. Berarti kokinya jorok gitu aja. Iya benar. Oke, kalau dari pesan Mas Kubis apa nih? Kalau pesan gua sih ya terkhusus para pengusaha yang restoran, lebih baik lebih baik rugi mulai lagi dengan tekad berhasil daripada nyari jalan pintas gitu loh. Dan pesan gua untuk para pembeli, ya kalau makan ya lihat-lihat lagi, tapi kalau semisal nggak suka simpen dalam hati dan jangan datang lagi gitu. Nggak usah sampai mengumbar di sosmed atau di circle lu, cukup simpen dalam hati aja gitu, dan lu nggak usah datang lagi gitu loh. Oke, itu kan udah dari semua. Dan kalau misalnya kalian ada sependapat atau tidak, atau mau beri masukan atau enggak, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe dan share juga, karena ini bisa membantu podcast ini tetap berjalan terus. Dan sampai jumpa lagi untuk lain waktu. Dadah. Ciao. Bye bye. Ciao.